Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bertumbuh bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Fahru Rozi, manajer inkubator di Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjung. Melalui video ini kami akan menjelaskan tentang rencana kegiatan inkubasi yang akan dijalankan, yang merupakan bagian dalam proses seleksi Program Mitra Inkubator Wirausaha LPDB KUMKM tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, IBT Untan merupakan salah satu inkubator yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Kami berkomitmen untuk menjadi jembatan dalam menumbuhkan talenta dan bisnis atau koperasi melalui pelatihan, pendampingan, dan akselerasi terbaik guna menghadirkan kemanfaatan dan kebaikan yang berkelanjutan. Pada prosesnya, sejak IBT Untan didirikan atau berdiri di akhir tahun 2017, kami terus berproses dan kemudian uh, bertumbuh, Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu, kami juga akhirnya menjadi bagian dalam bertumbuhnya sampai dengan hari ini lebih dari 86 tenan, baik itu dari UMKM maupun koperasi yang telah mengikuti proses inkubasi yang telah kita jalankan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Dan tentu uh, keberhasilan yang kita ukur ya dari para tenan dalam proses inkubasi itu ternyata tidak hanya dari proses peningkatan kapasitas yang mereka bisa raih, kemudian peningkatan omset ataupun profit yang juga akhirnya mereka bisa bukukan dan jejaringnya semakin berkembang. Tapi pada prosesnya, alhamdulillah para tenan ini juga mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan dari berbagai pihak, baik itu di tingkat lokal maupun nasional, dengan lebih dari 32 penghargaan yang diraih oleh tenan PPIBT dalam tahun-tahun terakhir ini. Terkait dengan output dan target kegiatan inkubasi yang akan nantinya dijalankan, memang nanti secara lebih detail akan terangkum dalam SOP kelulusan tenan yang ada, yang juga terangkum berbagai indikator ya, Bapak Ibu, untuk bisa mengukur keberhasilan para tenan dalam mengikuti program inkubasi yang dijalani. Adapun untuk output kegiatan yang diharapkan, ini kita bisa melihat uh, berbagai output yang nantinya harapannya bisa dicapai dan diwujudkan, serta juga setidaknya ada 6 target kegiatan yang kita harapkan juga bisa tercapai ya. Tentunya dalam tujuan kita untuk bisa memberikan peningkatan kompetensi dan kapasitas UMKM dan koperasi dalam pengelolaan usahanya, kemudian membantu mereka bagaimana bisa meningkatkan omset dan laba, kemudian memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan tentunya kapasitas produksi, melengkapi berbagai legalitas produk atau usaha yang mereka miliki, dan tentunya dengan mereka memiliki ataupun mengakselerasi hal tersebut, harapan kita mereka nantinya akan bisa semakin berkembang usahanya dan juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar ataupun menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga nantinya bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat yang ada di sekitar dan juga berkontribusi bagi perekonomian di daerah maupun secara nasional. Terkait dengan model inkubasi, Bapak Ibu, tentu dalam proses inkubasi di inkubator itu setidaknya ada 3 tahapan ya yang akan dijalankan, yaitu adalah pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Pra-inkubasi ini adalah proses yang juga sangat penting sebelum kita memulai proses inkubasi, karena disinilah nanti kita akan mensosialisasikan program ini ya, kemudian menyampaikan kepada tenan-tenan yang membutuhkan, ya calon-calon tenan yang membutuhkan ataupun calon-calon tenan potensial yang berpotensi untuk didorong semakin lebih berkembang
kemudian nanti ada proses seleksi, dan dokumen-dokumen awal yang nantinya perlu dipersiapkan untuk memastikan bahwa proses inkubasi yang nanti akan jalani bisa berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya tentu nanti akan ada program inkubasi mencakup berbagai proses peningkatan kapasitas ya, dan kemudian tentunya pengembangan dalam proses pengolahan bisnis para tenan ya, dan harapan kita juga nanti bisa membantu dan mendorong mereka untuk terhubung dengan berbagai pihak yang bisa mendorong ataupun mendukung pengembangan bisnis mereka. Dan selanjutnya adalah proses pasca inkubasi, di mana tentu harapan kita para peserta yang telah mengikuti proses inkubasi ini nantinya bisa terus kita kawal ya pertumbuhannya dengan melakukan proses komunikasi yang berkelanjutan ya, mendorong juga atau memberikan dukungan terkait dengan fasilitas pemasaran, permodalan, bahkan dengan program-program co-incubation, dan mempertemukan dengan berbagai pihak, apakah itu investor ya, yang bisa membantu dalam proses penyediaan pendanaan ya, apakah itu mitra yang bisa juga membantu dalam proses produksi dan kemudian pemasaran produk. Itu juga nantinya harapannya tidak hanya ya selesai ketika proses inkubasi tuntas, tapi juga bisa berlanjut untuk memastikan bahwa eh, pasca kegiatan atau pasca inkubasi ini para tenan juga terus menjalankan apa yang sudah direncanakan dan bisa terus bertumbuh dengan lebih baik. Eh, ini adalah bisnis model kanvas kami yang menjadi panduan kami dalam proses pengelolaan inkubator kami selama ini. Biasanya kita melakukan proses update bisnis model kanvas ini setiap tahunnya, Bapak Ibu. Eh, Mungkin saya akan hanya menyoroti satu bagian ya dari 9 bagian eh, model bisnis yang kami jalankan terkait dengan value proposition atau keunikan yang membedakan kami dengan inkubator-inkubator yang ada di Kalimantan Barat khususnya, adalah bahwa kami menyediakan layanan pendampingan yang inovatif dan terintegrasi. Kami biasanya melakukan proses penyesuaian pendekatan, baik itu secara materi ya, kemudian mentor, dan kemudian juga pendekatan-pendekatan lainnya dibutuhkan dalam proses inkubasi, itu biasanya menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari para tenan dan bidang bisnis yang mereka jalani. Selain itu, kami juga mengintegrasikan berbagai proses inkubasi ini tidak hanya melalui kurikulum dan proses inkubasi secara langsung, tapi juga kita memberikan dukungan dengan penyediaan platform pembelajaran yang kita juga sediakan secara mandiri. Sehingga harapan kita eh, para tenan ini juga nanti bisa melakukan proses pembelajaran di luar dari jadwal-jadwal inkubasi yang telah disediakan. Tidak hanya juga mereka bisa mempelajarinya sendiri, tapi juga bisa bersama dengan tim bisnis atau tim koperasi mereka di tempat masing-masing. Ya. Selain itu juga kami menyediakan platform mentoring guna memastikan proses mentoring ini terdokumentasikan dengan baik. Ya. Kemudian kita juga biasanya bisa memantau proses implementasi rencana ataupun penugasan yang kita berikan dalam proses inkubasi itu secara real time lewat platform mentoring yang kita miliki secara mandiri. Tentu harapannya bisa memastikan bahwa proses inkubasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, kita juga memiliki mentor dan pendamping bisnis yang berpengalaman, Bapak Ibu, yang tentunya harapannya memang bisa memberikan dukungan penuh ya dalam proses inkubasi dan pendampingan yang nanti akan dijalani bersama para tenan ya. Tentu dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin dimiliki, ini akan memberikan percepatan ya atau akselerasi bagi para tenan untuk juga bisa meraih capaian-capaian dengan lebih cepat dan kemudian lebih baik. Yang ketiga, kami juga memiliki jejaring lokal, nasional dan internasional yang tentunya ini akan memberikan em, dukungan ya
bagi pengembangan ataupun akselerasi dari para tenan yang menjalani proses inkubasi. Ya. Tentu em, ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder yang seperti apa yang nantinya akan dipilih ya, begitu Bapak Ibu. Dan tentu dengan jejaring lokal, nasional, internasional yang kami miliki, harapannya ini juga akan bisa uh, mensupport ya perkembangan bisnis para tenan dengan lebih maksimal. Kemudian IB Tintan juga merupakan Top Challenger Incubation Program Asia Pasifik di tahun 2023 yang lalu, dan kami juga merupakan inkubator pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini yang diberikan oleh salah satu asosiasi inkubator dan akselerator uh, terbesar di dunia dengan lebih dari 1.000-an anggota ya, dan alhamdulillah artinya ini juga menjadi uh, tanda bahwa apa yang kami lakukan selama ini telah tervalidasi ya, telah uh, mengikuti ya Bapak Ibu ya standar yang hari ini juga dimiliki oleh berbagai inkubator yang ada di uh, luar negeri seperti itu. Dan hal-hal lain ini adalah merupakan eh, komponen-komponen utama dalam pengelolaan bisnis dalam inkubator Untan. Kemudian sebagai gambaran terkait dengan kurikulum inkubasi, Bapak Ibu, seperti yang tadi juga telah dijelaskan di awal bahwa akan ada 3 tahapan dalam rangka inkubasi yang biasanya akan dijalankan, dan kita bisa melihat ini akan ada proses sosialisasi, seleksi dan rekrutmen tenan untuk memastikan bahwa eh, tenan-tenan ataupun calon-calon tenan ini memang telah terkurasi dengan baik dan punya kesiapan dan komitmen penuh untuk mengikuti proses inkubasi dengan tuntas begitu ya. Kemudian kita biasanya juga akan melakukan proses kick off program untuk memastikan bahwa setiap peserta memahami incubation journey yang akan mereka jalani ya, sehingga mereka juga benar-benar bisa mempersiapkan diri ya, kemudian melakukan implementasi yang maksimal dalam prosesnya. Nah, kalaulah kita melihat dalam tampilan di layar, kita akan melihat setidaknya ada sekitar 18 uh, sesi inkubasi yang kita coba susun Bapak Ibu untuk memastikan bahwasannya bisnis ataupun koperasi dari para tenan ini kokoh secara fundamental bisnisnya. Tentunya dengan kekokohan fundamental bisnis ini yang mencakup terkait dengan manajemen operasionalnya, kemudian manajemen marketing atau pemasarannya, kemudian SDM, keuangan, terkait dengan legalitas, ya, bagaimana juga bisa mengoptimasi digital marketing, dan berbagai teknologi yang baru yang muncul, ya, yang tentunya juga akan sangat berdampak dalam pengelolaan proses bisnis kita jika dimaksimalkan, ya. Dan kemudian kita juga akan memberikan berbagai strategi penumbuhan bisnis ya. Tentu ketika fondasi bisnis yang dimiliki oleh para tenan ini sudah kokoh, maka proses scaling up itu akan jauh lebih mudah untuk diraih dan dijalankan. Tentu strategi ya, kemudian teknik yang perlu dilakukan tentunya nanti akan menjadi bagian dalam proses inkubasi ini guna memastikan bahwasannya para tenan ini mengalami ya atau mendapatkan pertumbuhan bisnis yang semakin lebih baik dalam proses inkubasi dan setelahnya. Dan tentu harapan kita nanti dalam proses inkubasi ini juga nanti bisa memfasilitasi para tenan untuk nanti mereka bisa terhubung dengan berbagai stakeholder melalui program ataupun sesi business matching dan expo yang nantinya akan difasilitasi ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentunya kita berharap bahwa kita bisa terus melakukan proses evaluasi dan pemantauan secara berkala kepada para tenan untuk memastikan bahwasannya ketika program inkubasi ini tuntas, mereka masih konsisten ya untuk bisa melakukan proses implementasi atas rencana-rencana yang sudah disusun ya, dan kemudian tentunya melakukan pertumbuhan-pertumbuhan bisnis yang lebih baik setelahnya
atau setelah proses inkubasi ini selesai dilaksanakan. Oke. Berikut adalah juga unique value yang kami miliki. Mungkin beberapa di antaranya sudah juga disampaikan ya di awal ya terkait dengan bagaimana kita menyusun pendekatan yang itu berbasis pada karakteristik tenan, dan kita juga selalu memastikan bahwa teknik ataupun konsep pendampingan yang kita lakukan ini senantiasa update dengan perkembangan eh, yang ada dalam dunia bisnis hingga saat ini begitu. Sehingga harapan kita ini bisa relevan untuk bisa mendorong perkembangan bisnis para tenan. Yang kedua, terkait dengan bahwa beberapa ataupun program dan metode yang kita lakukan juga telah tervalidasi oleh asosiasi global ya. Tentu ini juga memberikan keunikan bagi kami untuk bisa memberikan pendampingan yang juga optimal tentunya. Dan dari evaluasi yang juga kami telah lakukan selama 5 tahun terakhir ini, kita melihat bahwa lebih dari 75% UMKM, ya, startup dan kemudian koperasi yang kita bina itu mampu bertahan, Bapak dan Ibu, dan memberikan pertumbuhan yang positif ya, baik itu diukur dari sisi omset maupun jumlah karyawan. Dan juga dengan berbagai penghargaan yang mereka terima baik lokal, nasional maupun internasional. Yang terakhir, tentu kita juga sangat menyadari bahwa untuk mendorong perkembangan bisnis para tenan itu kita tidak bisa melakukan sendirian ya, maka dengan ekosistem bisnis dan inovasi lokal yang hari ini kami coba rajut dalam 3 tahun terakhir ini ya, dan kita juga melihat ini sudah semakin matang melibatkan tidak hanya satu atau dua stakeholder, tapi sudah mungkin kita bisa sampaikan ini heksahelik ya Bapak Ibu ya, dari sisi pemerintahan ya, dari sisi perbankan ya, media, dan kemudian tentunya adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan bisnis. Ini harapan kita nantinya dengan mereka bisa terhubung dalam ekosistem bisnis di IBT Untan, itu juga bisa memberikan dukungan positif untuk akselerasi dan keberlanjutan tenan yang lebih baik tentunya ke depan, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Eh, Semoga ini bisa memberikan gambaran yang utuh terkait dengan rencana kegiatan inkubasi yang nantinya akan dijalankan, dan semoga juga jikalau nanti akan ada kesempatan dan peluang untuk kami bisa menjadi bagian dalam program ini untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama LPDB KUMKM dalam program Mitra Inkubator Wirausaha tahun 2025. Harapan kita tentu pastilah sama ya. Tujuan kita untuk sama-sama nantinya bisa memberikan dukungan penuh ya, pendampingan penuh ya, untuk bisa membantu UMKM dan koperasi khususnya yang ada di Kalimantan Barat ya, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, untuk bisa memberikan kemanfaatan ya, uh, melalui bisnis yang semakin baik ya kepada masyarakat ya, kepada daerah di mana mereka berada, dan tentunya mudah-mudahan juga bisa menjadi UMKM dan koperasi yang memberikan kontribusi besar bagi negara Indonesia tentunya, bahkan mudah-mudahan bisa sampai ke level yang lebih luas ya Bapak Ibu dan sekalian semuanya. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Semoga memberikan informasi dan menjadi pertimbangan untuk nantinya eh, kami ya bisa menjadi bagian dalam program ini. Terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.